Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Nah, contohnya seperti saya, ketika saya punya kerinduan untuk belajar Alkitab, saya perlu melakukan banyak hal untuk mencapai kerinduan saya. Saya menempuh pendidikan awal seperti dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian saya melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi. Nah, meninggalkan kampung halaman saya, meninggalkan teman-teman saya, meninggalkan sanak saudara saya, orang tua saya untuk pergi sekolah Alkitab. Nah, tentunya semua yang saya lakukan ini adalah untuk satu hal ini, yaitu kerinduan saya untuk sekolah Alkitab. Nah, atau Bapak Ibu dalam rumah tangga melakukan banyak hal untuk kebahagiaan orang-orang tercinta. Semua Bapak Ibu lakukan untuk kebahagiaan mereka. Semuanya Bapak Ibu lakukan untuk satu hal ini, yaitu untuk kebahagiaan orang-orang yang tercinta di keluarga Bapak Ibu. Ataupun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah melakukan banyak hal untuk mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula. Dia memulai dengan memilih bapak-bapak patriark, kemudian memilih satu bangsa, kemudian ia mengutus anaknya sendiri datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Semua itu Allah lakukan untuk satu hal ini, satu tujuan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema yang saya akan bawakan untuk kita merenungkan bersama-sama, yaitu semua untuk satu. Semua hal yang kita lakukan ini untuk satu tujuan. Nah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Namun hari ini kita akan langsung saja kepada ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, dalam teks ini mengatakan semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Apa yang Roh itu kerjakan? Yang dikerjakan adalah memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang. Jadi Roh ini mengerjakan semuanya ini, mengerjakan karunia-karunia ini kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca ke ayat-ayat sebelumnya, di situ ada tercantum beberapa karunia yang Paulus tuliskan bagi jemaat di Korintus. Kalau saudara-saudara melihat di ayat yang ke-8, di situ ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Di ayat yang ke-9 ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan. Di ayat yang ke-10 ada karunia mengadakan mujizat, bernubuat, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu ini. Semua itu adalah karya Roh itu. Untuk apa Roh itu memberikan karunia-karunia itu kepada setiap orang? Nah, ini menjadi satu pertanyaan dan perenungan bagi kita. Untuk apa Roh itu memberikan karunia-karunia ini kepada setiap orang? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, mari kita melihat bersama-sama dan kita belajar dalam teks ini. Yang pertama, untuk apa Roh itu memberikan karunia-karunia adalah yang pertama, untuk mengaku dan memuliakan Yesus. Pertama-tama adalah untuk mengaku dan memuliakan Yesus. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ketiga mengatakan seperti ini.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengaku nama Yesus kalau tidak dengan karya Roh Kudus. Nah, jadi tujuan pertama yang Roh kerjakan untuk semua karunia-karunia, melalui karunia-karunia ini adalah yang pertama, untuk mengaku dan memuliakan nama Yesus. Dengan karunia-karunia yang kita miliki, yang diberikan Roh itu kepada kita secara cuma-cuma, kita gunakan untuk mengakui dan memuliakan nama Yesus. Tujuan dari karunia-karunia yang kita terima, yang kita miliki, harus digunakan untuk memuliakan nama Yesus, mengakui nama Yesus. Itu poin pertama bagi kita. Nah, yang kedua, untuk apa Roh itu mengerjakan karunia-karunia kepada setiap orang? Yang kedua adalah untuk kepentingan bersama. Ingat ini, untuk kepentingan bersama. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Jadi semua karunia yang kita miliki adalah untuk kepentingan bersama. Jadi seharusnya karunia-karunia yang ada pada kita, kita gunakan untuk bersama. Nah Bapak Ibu, apa yang kita harus gunakan dalam setiap karunia-karunia yang kita miliki, yang diberikan Roh kepada kita? Yang pertama, gunakan untuk semua orang. Jangan gunakan untuk dirimu sendiri. Jangan gunakan untuk memperkaya dirimu sendiri dengan pujian-pujian dari orang lain. Tetapi gunakanlah itu untuk semua orang, untuk memuliakan Tuhan. Gunakan itu untuk semua orang, untuk menyatakan nama Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bawa orang kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karunia-karunia itu kita gunakan untuk semua orang. Yang berikutnya, kita gunakan untuk melayani dan membangun orang lain dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita melayani dan membangun orang lain. Kita gunakan itu jangan sekedar-sekedar saja. Kita gunakan itu dengan kasih. Di pasal yang ke-12 ini Paulus membahas tentang karunia-karunia Roh. Kemudian di pasal yang ke-13 dia membahas tentang kasih. Kemudian di pasal ke-14 baru dia membahas lagi tentang karunia-karunia Roh. Artinya setiap karunia-karunia yang kita miliki ini kita gunakan dengan kasih. Kalau tanpa kasih, kita akan ogah-ogahan melakukannya. Dan tidak ada gunanya Paulus mengatakan itu. Tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya itu dengan kasih. Jadi apapun yang kita miliki, karunia yang kita miliki, kita gunakan itu dengan kasih. Maka kita akan melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Dengan kesungguhan hati kita. Nah kemudian Bapak Ibu, jangan sombong dengan karunia yang kita miliki. Jangan pernah sombong dengan karunia yang kita miliki. Kenapa? Itu diberikan bukan karena tampangnya kita, bukan karena cantiknya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena kita ini orang-orang spesial. Semua itu diberikan karena orang-orang lain juga membutuhkan. Karunia-karunia itu diberikan karena semua orang membutuhkan itu. Jadi jangan sombong ketika kita mempunyai banyak karunia dan kita hanya menggunakan untuk diri kita sendiri.
Dan jangan sombong kalau banyak karunia dan kita beranggapan bahwa semua itu karena saya kuat, semua itu karena saya spesial, semua itu karena saya hebat, semua itu karena saya ganteng, saya cantik. No, semua itu untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi semua yang kita lakukan, semua yang ada pada kita, dan kita gunakan untuk bersama dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, gunakanlah karunia-karunia yang kita miliki untuk melayani, membangun orang lain. Namun itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bawa orang kepada Tuhan, nyatakan Tuhan lewat karunia-karunia yang kita miliki. Pakai setiap karunia-karunia kita untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya roh yang akan menolong kita untuk melaksanakan setiap karunia-karunia yang ada pada kita, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani sesama-sesama kita orang-orang beriman, dan juga semua orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita gunakan dengan kasih. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.